Assalamualaikum. Di sini kita akan menjelaskan tentang Islam di Nusantara. Sebelum menjadi agama yang paling banyak dianut oleh orang Indonesia, Islam adalah salah satu agama yang diperkirakan datang karena adanya pedagang yang singgah di Nusantara. Lalu bagaimana awal mula Islam masuk ke Nusantara? Supaya lebih jelas, simak penjelasan tentang 4 teori masuknya Islam ke Nusantara. Teori yang pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh, pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh Hurgronje dan Pijnapel. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuk Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Yang ketiga adalah teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-19, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah yang merupakan Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulis gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan di Nusantara. Yang keempat dan yang terakhir yaitu teori Mekah. Dalam teori ini jelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Pada abad ke-7, hal ini diperkuat adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir. By the way, ngomongin tentang sejarah Islam di Nusantara, pasti selalu berkaitan dengan salah satu jejak sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui nih, kalau pada awalnya, kepercayaan di Indonesia itu ada 3, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, setelah Islam masuk ke Indonesia, kepercayaan-kepercayaan itu mulai memudar. Sekarang, Islam jadi kepercayaan yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Masuknya Islam ke Nusantara tidak terlepas dari peran para ulama dan pedagang muslim hingga terbentuklah berbagai kerajaan di Indonesia. Yang pertama, ada Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-13 Masehi dan didirikan oleh Sultan Malik Al-Soleh. Letak Kerajaan Samudra Pasai berada di Aceh Utara, tepatnya di Kabupaten Lok Semawe. Pada tahun 1326, ketika Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Malik Al-Tohir, diberlakukanlah koin emas sebagai mata uang Kerajaan Samudra Pasai. Jejak sejarah dari Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari berbagai macam benda. Peninggalan tersebut adalah cakradonya, naskah surat Sultan Zainal Abidin, makam Sultan Malik Al-Soleh, makam Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, stempel Kerajaan Samudra Pasai, dan makam Ratu Al-Aqla. Yang kedua, ada Kerajaan Aceh Darussalam.
Kerajaan ini berdiri pada tahun 1514 yang dipimpin oleh Sultan Ibrahim. Beliau merupakan raja pertama Kerajaan Aceh Darussalam yang memimpin selama 10 tahun. Kerajaan ini terletak di daerah yang sekarang disebut dengan nama Aceh Besar. Kerajaan Aceh berjaya pada tahun 1607 hingga 1636 di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Salah satu peninggalan paling terkenal yang ditinggalkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam adalah Masjid Baitur Rahman atau Masjid Raya Baitur Rahman. Peninggalan lainnya berupa Benteng Indrapatra, Gunungan, Makam Sultan Iskandar Muda, Mariam Kerajaan Aceh Darussalam, dan uang emas Kerajaan Aceh Darussalam. Yang ketiga, ada Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama Pulau Jawa yang berdiri pada tahun 1478 yang dipimpin oleh Raden Patah. Pada tahun 1507, Raden Patah digantikan oleh putranya, yakni Pati Unus, yang mendapat julukan sebagai Pangeran Sabranglor. Julukan tersebut diberikan karena keberaniannya melawan Portugis di Malaka. Kerajaan ini meninggalkan beberapa benda peninggalan prasejarah. Di antaranya adalah Masjid Agung Demak, Pintu Bledek, Soko Tatal dan Soko Guru, Bedug, Kentongan, dan Piring Campak. Kemudian yang keempat ada Kerajaan Islam Pajang yang didirikan oleh sosok yang namanya cukup familiar, yakni Jaka Tingkir atau Sultan Adiwijaya pada 1568. Setelah kematiannya pada tahun 1582, ditunjuklah putranya yang bernama Pangeran Benowo untuk menggantikannya. Hingga kehancuran pun terjadi pada saat Pangeran Benowo menyerahkan tahta kepada saudara angkatnya yang bernama Sutowijoyo. Tidak jauh berbeda dengan kerajaan Islam lainnya, Kerajaan Pajang juga menyisakan peninggalan sebagai jejak sejarah. Di antaranya berupa Masjid Laweyan, Makam Para Bangsawan, Bandar Kebanaran, Pasar Lewean, dan kesenian batik. Selanjutnya, ada Kerajaan Islam Mataram yang didirikan oleh Sutowijoyo pada tahun 1586. Kerajaan ini terletak di Kota Gede, sebelah tenggara kota Yogyakarta. Setelah wafatnya Sutowijoyo pada tahun 1601, dipilihlah Mas Jolang atau Panembahan Sedaing Kriapyak. Kerajaan Islam Mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Mas Rangsang atau Sultan Agung. Jika sebagian besar peninggalan sejarah berupa bangunan ataupun kitab, kali ini ada sedikit perbedaan dengan peninggalan Kerajaan Mataram, yaitu Kue Kipo. Selain itu, terdapat peninggalan lain yang berupa sastra gending karya dari Sultan Agung, tahun saka, lalu ada kerajinan perak, kalang obong, Kue Kipo, batu datar, pakaian Kiai Gundil, dan gapura Maka Kota Gede. Kemudian ada Kerajaan Islam Cirebon yang berdiri pada tahun 1522 oleh Raden Fatahillah. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan mengalami masa kejayaan. Setelah wafatnya Raden Fatahillah pada tahun 1570, dipilihlah Pangeran Pasarean putranya untuk memilih. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Islam dibagi menjadi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman. Peninggalan bersejarah dari Kerajaan Islam Cirebon kebanyakan berupa bangunan keraton. Di antaranya yaitu Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kaciribonan. Selain itu, terdapat Masjid Sang Cipta Rasa serta Masjid Jami Pakuncen. Terdapat beberapa makam serta benda pusaka. Selanjutnya ada Kerajaan Islam Banten yang didirikan oleh Hasanuddin pada tahun 1552. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Banten mengalami masa kejayaan. Setelah Hasanuddin wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Yusuf. Kemunduran kerajaan ini terjadi pada kepemimpinan Sultan Abdul Mufakir. Terdapat beberapa jenis peninggalan Kerajaan Islam Banten, di antaranya adalah Masjid Agung, Istana Kerajaan Kalibon Banten, Istana Keraton Surawosan, Danau Tasikardi, Vihara Avalokiteshvara, Mahkota Binokasi, Keris Penunggu, dan Keris Naga Sastra.
Selanjutnya ada Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar ini didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520. Letak kerajaan ini ada di Provinsi Kalimantan. Di Kerajaan Islam Banjar terdapat tokoh ulama yang sangat masyhur bernama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah wafatnya Raden Samudra, tahta kerajaan pun digantikan oleh Sultan Rahmatullah. Berbeda dengan kerajaan lainnya, kerajaan ini lebih sedikit meninggalkan benda bersejarah. Peninggalannya adalah Candi Agung Amontai dan Masjid Sultan Suryansyah. Selanjutnya Kerajaan Sukadana atau Tanjung Pura. Kerajaan Tanjung Pura dipimpin pertama kali oleh Sultan Muhammad Zainuddin dari tahun 1665 hingga 1724. Sedangkan Gusti Kesumamatan atau Giri Mustika merupakan raja terakhir yang memimpin kerajaan Islam ini. Sama halnya dengan Kerajaan Islam Banjar, Kerajaan Sukadana pun hanya meninggalkan satu peninggalan sejarah, yaitu Negeri Batu. Negeri Batu itu merupakan makam tua di kota yang pernah ditempati Kerajaan Sukadana. Ada pula Kerajaan Islam Ternate. Kerajaan Islam Ternate didirikan oleh Sultan marhum. Keberadaan kerajaan ini ada di Maluku Utara. Di Maluku sendiri terdapat 4 kerajaan, yaitu Ternate, Tidore, Obi, dan Bacan. Dari keempat kerajaan tersebut, Ternate dan Tidore merupakan kerajaan yang berkembang cepat karena sumber rempah-rempahnya yang sangat besar. Banyak saudagar datang untuk melakukan perdagangan. Selain bertransaksi, mereka juga menyebarkan agama Islam. Setelah Sultan marhum wafat, dia digantikan oleh Sultan Harun. Sultan Harun kemudian digantikan oleh putranya bernama Sultan Babullah. Pada masa pemerintahan Sultan Babullah lah kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Sultan Babullah kemudian meninggal pada tahun 1583. Tampuk kekuasaan kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sahid Barkat. Kerajaan Ternate mengalami kemunduran karena tidak mampu melawan Spanyol dan Persia. Peninggalan bersejarah kerajaan Ternate terdiri dari Istana Sultan Ternate, Masjid Jami Sultan Ternate, makam tua, ada pula tombak, pedang, senapan, taman, serta tulisan raja dalam bahasa Arab. Selanjutnya ada Kerajaan Islam Tidore. Berdiri pada tahun 1801 yang dipimpin oleh Raja Muhammad Nakil, Kerajaan Islam Tidore terletak di sebelah selatan Kerajaan Ternate. Agama Islam menjadi agama resmi Kerajaan Tidore dan disahkan oleh Raja Tidore ke-11 yaitu Sultan Jamaluddin berkat dakwah dari Syekh Mansur dari Arab. Kerajaan Tidore menjadi pusat perdagangan karena banyaknya bangsa Eropa yang melakukan transaksi perdagangan. Bangsa tersebut seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda. Kerajaan Islam Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku. Kerajaan Islam Tidore pun banyak meninggalkan peninggalan sejarah yang berupa makanan tradisional. Ada lapis Tidore, kue bilolo, kue kale-kale, kue abu, popeda. Selain makanan, terdapat juga peninggalan berupa benteng Tore dan Tahula, serta istana Kir. Terakhir ada Kerajaan Islam Makassar. Terdapat beberapa kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Goa, Bone, Waju, Luwu, Talo, dan Sopeng. Di antara kerajaan tersebut yang berkembang pesat, hanya Kerajaan Goa dan Talo saja. Hal tersebut dikarenakan letak Goa dan Talo yang berada di tengah jalur pelayaran yang strategis. Oleh karena itu, raja kedua kerajaan maju itu memutuskan untuk bergabung dan mendirikan Kerajaan Islam Makassar dengan raja pertamanya adalah Sultan Alauddin. Kerajaan Islam Makassar ini gemar menyebarkan dakwah Islam. Masa puncak kejayaan Kerajaan Islam Makassar ini ialah pada saat pemerintahan Sultan Hasanuddin, yang mana ia adalah cucu dari Sultan Alauddin. Peninggalan bersejarah Kerajaan Islam Makassar banyak berupa bangunan serta kompleks pemakaman. Peninggalan tersebut adalah Benteng Fort Rotterdam, Batu Palantikang, Masjid Katangka, Kompleks Makam Katangka, dan Makam Syekh Yusuf. Dapat kita ketahui adalah orang-orang yang pertama kali menyebarkan Islam di tanah Jawa. Orang yang pertama masuk ke Indonesia dan menyebarkan Islam di tanah Jawa adalah Sunan Gresik. Beliau dilahirkan di Campa, Kamboja.
dan bernama asli Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik menyebarkan Islam di Indonesia pertama kali dari desa Sembolo. Sebelum beliau datang ke tanah Jawa, beliau tinggal di Campak, Kamboja dan menikahi putri dari raja di sana dan memiliki kedua putra, yaitu adalah Sunan Ampel dan Raden Santri. Setelah berdakwah di Kamboja dan merasa cukup, beliau hijrah ke tanah Jawa. Dan cara berdakwah Sunan Gresik yaitu adalah dengan berdagang dan juga mengajarkan masyarakat bercocok tanam. Lalu beliau juga menjadi tabib di sana. Selanjutnya yaitu adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Beliau menikah dengan Dewi Cenderawati Putri dari Adipati Tuban. Dari pernikahannya beliau diberkati Raden Mahum atau Sunan Bonang, Raden Kasim, yaitu adalah Sunan Rajab. Sedangkan pernikahannya dengan Dewi Karimah dikaruniai putra dan putri, Dewi Mutasyiah yang juga merupakan istri dari Sunan Giri, Dewi Murtasimah yang juga merupakan istri dari Raden Fatah, Sunan Lamongan, Sunan Demak, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 untuk menemui bibinya Dwarawati. Ia merupakan putri Campak yang menikah dengan Raja Majapahit, Prabu Kertawijaya. Dakwah Sunan Ampel kepada masyarakatnya dikenal dengan sebutan Moh Limo. Moh Limo yang dimaksud adalah moh mabok, tidak mau minum minuman keras; moh main, tidak mau judi, togel, taruhan; moh madon, tidak mau zina, lesbian, homo; moh madat, tidak mau mencuri; dan moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Dakwah Sunan Ampel ini bertujuan untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada saat itu. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak. Dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan dakwahnya di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal sebagai Sunan Demak. Raden Zainal Abidin merupakan putra Sunan Ampel dari Dewi Karimah. Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465 dengan nama asli Raden Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Setelah menimba ilmu, beliau kembali ke Tuban dan mendirikan pesantren. Saat itu masyarakat Tuban sangat senang dan dengan hiburan. Oleh karena itu Sunan Bonang berdakwah dengan cara membuat alat musik, yaitu gamelan, untuk menarik hati masyarakat agar tertarik mempelajari Islam. Sunan Bonang juga sangat ahli dalam bidang sastra. Salah satu tembang yang masih kita kenal sampai sekarang adalah Tombo Ati. Ya, Tombo Ati itu adalah buatan Sunan Bonang. Lalu ada juga Sunan Gunung Jati. Memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Di usianya yang menginjak 20 tahun, beliau ditinggal oleh ayahnya dan didaulat untuk menjadi Raja Mesir untuk menggantikan ayahnya. Namun beliau menolaknya dan memilih untuk berdakwah menyebarkan agama Islam bersama ibunya. Sebelum Sunan Gunung Jati dan ibunya datang ke Jawa Barat tahun 1475 Masehi, mereka singgah dahulu ke Pasai guna memperdalam ilmu agamanya. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Gunung Jati tidak sendirian. Beliau dibantu para wali lainnya. Baik teman-teman, setelah menyimak penjelasan 4 wali songo sebelumnya,
selesai, kita lanjut ke 5 wali songo berikutnya. Yang kelima ada Sunan Giri. Sunan Giri sendiri diketahui memiliki nama asli Raden Paku. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi di Blambangan, Jawa Timur. Beliau ini merupakan putra Maulana Ishak dan Nyi Sekar Dadu. Beliau wafat pada pertengahan abad 16 Masehi dan dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri terkenal sangat aktif dalam berdakwah. Adapun cara berdakwahnya yaitu dengan menciptakan unsur lagu dan permainan yang mengandung unsur Islam. Kenapa ada permainan? Karena Sunan Giri ingin juga mendekatkan ajaran Islam khususnya kepada anak-anak. Misalnya jemblongan, tembang syair seperti ilir-ilir dan padang bulan. Lalu ada tembang dolanan yang dikenal dengan julungan. Perlu diketahui bahwa julungan ini bukan sekadar nyanyian dan hal-hal yang membuat kalian tertawa, tapi julungan ini sangat terkait dengan ketauhidan. Dan ada juga tembang-tembang ciptaan beliau yang masih populer sampai sekarang dan tentunya tidak asing di telinga kita, seperti Cublak-Cublak Suwang, tembang Jawa Asmarandana, dan Pucung. Selanjutnya kita ke wali songo yang keenam, yaitu Sunan Derajat atau yang bernama asli Raden Kosim. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati. Dan beliau juga merupakan adik dari salah satu wali songo kita, yaitu Sunan Bonang. Beliau wafat pada pertengahan abad 16 Masehi dan dimakamkan di Pacitan, Lamongan, Jawa Timur. Beliau ini sudah diajarkan cara berdakwah oleh ayahnya sejak kecil. Beliau terkenal dengan jiwa sosial yang tinggi dan tema-tema dakwahnya yang selalu berorientasi pada gotong royong, kedermawanan, dan kerjasama. Dan cita-citanya adalah menyejahterakan kehidupan masyarakat. Beliau selalu menyantuni anak yatim serta orang sakit dalam kegiatan dakwahnya. Sebagaimana perantara dalam dakwahnya yang lainnya, beliau menciptakan tembang Mecapat Pangkur, Gamelan Singon Mangkok yang sekarang ini disimpan di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Lanjut ke wali songo ketujuh, ada Sunan Kalijaga atau yang bernama asli Raden Mas Syahid. Lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Sunan Kalijaga adalah putra dari Raden Sahul, Tumanggung, Wilatikta, dan Dewi Nawarum. Beliau wafat pada tahun 1500 Masehi di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijaga juga dikenal sangat ahli dalam berdakwah karena terbilang efektif dan mampu mengambil hati masyarakat, di mana metodenya berbasis salaf dan menggunakan kebudayaan maupun kesenian dalam menyebarkan Islam. Contohnya seperti menggunakan wayang kulit, seni ukir, gamelan, seni suara, seni busana, dan kesastraan. Contoh dalam wayang kulit misalnya lakon jimat kalimat Solo yang memiliki 2 kalimat syahadat. Lalu dalam seni suara ada lagu-lagu yang paling terkenal di kalangan kita yaitu Gunung-Gunung Pacul dan Lir-Ilir. Berikutnya yang ke-8 ada Sunan Kudus atau yang bernama asli Jafar Shodiq, lahir pada tahun 1400 Masehi dan merupakan putra dari Syarifah Ruhil dan Raden Utsman Haji. Wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di pemakaman Masjid Menara Kudus. Beliau merupakan orang asli Al-Quds Yerusalem, Palestina, tapi beliau datang ke Kudus lalu mulai berdakwah menyebarkan agama Islam. Beliau menciptakan cerita keagamaan yang berjudul Gending Mas Kumambang dan Micil. Di samping itu, juga ada beberapa cara unik yang dilakukan beliau dalam berdakwah sehingga beliau dilabeli sebagai orang yang sangat pandai. Sunan Kudus juga terkenal dengan kondisi pengajaran keagamaan dan kebudayaannya yang toleran. Yang terakhir, ada Sunan Muria atau Raden Umar Said, merupakan putra dari Sunan Kalijaga, salah satu wali songo kita. Dalam berdakwah, beliau sangat seperti ayahnya, yaitu mengelilingi daerah-daerah terpencil, pegunungan, dan pesisir pantai. Adapun objek dakwahnya yaitu orang-orang dari kalangan rakyat biasa seperti pedagang, nelayan, dan petani. Tidak banyak pembahasan pada periode ini. Islam di Indonesia sudah sangat berkembang. Terbentuknya organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah dan NU, yang mana sangat berpengaruh pada proses kemerdekaan.
Hanya saja, setelah kemerdekaan, tidak diizinkan Islam untuk membuat Indonesia sebagai negara berkedaulatan Islam. Harus berkedaulatan nasional. Mungkin saja dengan tujuan menghormati umat-umat lainnya yang ada di Indonesia. Tetapi hal itu tidak masalah, karena Islam masih dihargai sebagai moral dan budaya di Indonesia dan menjadi mayoritas penganut agama di Indonesia.